Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lohana Juariah selaku dosen mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, juga teman-teman yang saya sayangi dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Rafid Afiroz dengan NIM 200413623273. Yang kedua ada Rian Amdika Putra dengan NIM 200413623467. Yang ketiga ada Raffi Nuruddin Susanto dengan NIM 200413623326. Yang keempat ada Sevia Prastiarini dengan NIM 200413623346. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Salwa Antisia Fitri Arimbi dengan NIM 204136234446. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan dengan maksimal. Lalu ada persaingan usaha tidak sehat, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau usaha pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori-teori hukum anti monopoli dalam sejarah. Berikut ini adalah beberapa teori yuridis dari hukum anti monopoli. Yang pertama adalah teori keseimbangan. Teori ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku pasar lebih kepada penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya. Yang kedua adalah teori per se. Teori ini menitik beratkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, teori rule of reason. Teori ini ditetapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Yang keempat, analisis keuangan. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya penetapan harga bersama, itu dirancang atau mempunyai efek yang negatif terhadap persaingan pasar. Yang kelima, analisis kekuatan pasar. Analisis ini merupakan suatu pendekatan di mana suatu tindakan dari pelaku pasar dapat dikatakan melanggar hukum monopoli. Yang keenam, doktrin pembatasan tambahan. Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan-perbuatan yang memengaruhi persaingan yang bertentangan dengan hukum. Apabila efeknya terhadap persaingan pasar terjadi secara tidak langsung yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Yang ketujuh, rule of reason yang dikembangkan. Banyak usaha-usaha pengembangan terhadap teori ini. Sebabnya adalah karena teori ini dianggap dapat melarang apa yang seharusnya bahkan tidak baik untuk kepentingan persaingan, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya efek pemberantasan anti monopoli yang overdosis. Atau dengan kata lain, teori ini mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan yang menghambat atau mendukung persaingan usaha. Lalu yang terakhir adalah teori per se modern. Saya Raffi Nuruddin Susanto akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu asas. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Lalu ada tujuan undang-undang anti monopoli. Yang pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu, ada mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Lalu, ada mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Lalu ada terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Materi berikutnya yaitu larangan dalam UU nomor 5 tahun 1999. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar yang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Berikutnya, kegiatan yang dilarang. Menurut UU nomor 5 tahun 1999, pasal 17 sampai dengan pasal 24, undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian dari kata kegiatan kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Kegiatan yang dilarang bagaimana dimaksud dalam UU nomor 5 tahun 1999 mencakup monopoli, monopsoni, penguasaan penguasaan pasar, dan persengkongkolan. Demikian materi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjut oleh saudara Rafid. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila ada masukan tambahan maupun pertanyaan, kami persilahkan. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.